Tapi masalahnya kan balik lagi ya kalau kita ngomongin Red Bull, tapi kan Mekies tidak, walaupun dia tim prinsipal, menurut gua untuk di zaman sekarangnya sejak Horner cabut itu tuh keputusannya nggak bisa Mekies semua. Iya benar, boardnya yang lain sih, banyak iya. ya. Sulit. Agak korporat lah sekarang kelihatannya Red Bull. Iya, walaupun Helmut Marko itu sudah tidak di Red Bull, dia kan tetap masih jadi advisor sebenarnya. Secara di belakang layar banget ya, jauh banget itu masih suka ngasih inputan ke Red Bull sebenarnya Helmut Marko. Jadi menurut gue itu akan jadi sangat sulit untuk keputusan untuk Red Bull sih, terutama untuk Behrman untuk masuk ke Red Bull berani apa enggak gitu, karena satu dia akan melepas title Ferrari Academy-nya udah pasti, sama kayak Albon pada waktu ke Williams dia menghilangkan Red Bull ininya dia gitu kan, Red Bull Academy-nya dia. Betul. Melepas itu. Terus yang kedua, walaupun memang jatuhnya kayak utang budi, menurut gue Mekies juga nggak punya keputusan sebesar itu untuk bisa mengambil Behrman. Selamat buat Karar Firhan, luar biasa ya. Ini sebuah prestasi untuk kita pembalap di Indonesia. Juara podium 1 WSK. Yang dimana WSK ini juga menelurkan Leclerc, Verstappen juga dari situ. Semua driver F1 rata-rata cari mukanya di situ ya. Di situ dulu. Iya, pasti mulai awal karirnya di WSK. Di WSK dulu ya. Hampir semua ya. Hampir semua. Schumacher WSK. Schumacher tapi kan beda. Dulu bukan WSK. Belum ada organisasi sekarang. Oh, jadi dulu ada namanya dulu sebelum. Tapi WSK under FIA kan? Iya. Setahu gue iya. Ya jadi selamat ya, semoga di F4-nya F4 mana Italia? F4 Gue lupa F4 mana? Eropa pokoknya setahu gue. Iya pasti Eropa. Iya. Dan dia mau debut ya nanti di F4 ya. Tahun depan bareng tim High Tech GP. Umur berapa ya? Karar sekarang ya? Umur ya? 15 tahun? Iya kalau gak salah ya. Lahir 2011 cok. Iya 15 tahun. 15 tahun ya? Tahun ini 15 tahun. 15. Iya 15 tahun. Jadi semoga Karar bisa mengharumkan. Tapi menurut lu berdua bisa gak? Nggak, ini kita halu-haluan kita aja ya. Soalnya kalau berharap sama negara kita ini kadang-kadang terlalu berharap dijatuhkannya tuh terlalu jatuh gitu. Jadi kalau menurut lu berdua deh, dari lu deh Viv, Karar bakal bersinar nggak? Menurut lu aja? Secara potensi. Ya secara potensi. Ya, ada. Okay. Apalagi tahun depan kita lihat di tim High Tech kan itu salah satu tim yang apa ya namanya ya? Yang salah satu tim papan atas lah kalau di junior series itu, mau di F4, di apa namanya Formula regional, terus F3 F2 ya, itu High Tech itu salah satu tim yang di atas lah selain ERT atau selain Prema gitu. Kalau di junior series. Betul. Jadi lu yakin? Maksudnya apa namanya punya environment tim yang berpotensi buat bantu dia berkembang juga lah. Oke. Itu menurut lu Viv ya? Berarti gue lempar ke Edo. Karar menurut lu bisa bertahan nggak di politiknya FIA dan F1 dan pokoknya dunia Formula Series? Bisa bertahan nggak di politiknya? Menurut gue bisa. Sebenarnya kalau udah dimasuk di Eropa tuh sebenarnya dalam tanda kutip gue bilang aman ya. Kita ambil contoh misalnya Lewis Hamilton deh. Lewis Hamilton dulu bukan orang yang kaya-kaya banget. Bapaknya harus kerja 4 profesi juga kan. Gitu. Jadi buat gue kalau ketika lo udah di Eropa, mereka akan mencari bibit unggul beneran. Bukan hanya duit gitu. Ya duit lu butuh di situ. Tapi ketika sampai High Tech GP aja mau ngambil dia, itu menurut gua udah sangat-sangat bagus. Karena dari istilahnya gini, tim tadi udah disebutin sama Rafif, High Tech itu kan salah satu tim gede juga untuk di Formula Series gitu ya. Itu tuh dengan Karar masuk ke situ, itu tuh akan mempermudah dalam tanda kutip ya, mempermudah dia untuk mendapatkan akses sponsor brand untuk dari luar untuk masuk. Mungkin secara personal, karena rata-rata kalau Formula Series memang masuknya secara personal brandnya. Betul. Gitu sponsornya. Jadi apakah bisa bertahan? Menurut gue sangat-sangat bisa bertahan. Yang penting sih kalau menurut gue si Karar tetap konsisten, latihan terus gitu dan segala macamnya. Dan menariknya adalah Karar ini salah satu driver yang kalau dulu di Indonesia itu tuh kebanyakan
dia itu PR trainingnya agak kurang. Walaupun skillnya jago, ya kan. Nah, Carrer ini menurut gua lengkap. Dari PR trainnya udah bagus banget. Dari public relation speakingnya itu udah bagus banget. Jadi apalagi dia udah lama juga pindah ke Italia kan. Jadi wah itu udah istilahnya lu udah tau lah cara bertahan hidup untuk di dunia Formula Series di dunia otomotifnya sana Eropa dan segala macam, culture-nya seperti apa, harus ngomong seperti apa, itu udah terlatih banget gitu sih. Berarti sarannya untuk Carrer adalah kalau mau dikasih Rolex jangan gitu. Waduh. Tapi boleh nggak kalau dikasih Rolex? Iya, gitu. Cuman ya mungkin kalau gue bisa bilangnya adalah ini tuh ini kan lagi rame nih. Carrer diomongin ya kan, lagi rame banget karena dia memang pencetak sejarah aja gitu, karena pertama kali driver Indonesia yang menang gitu ya kan di WSK gitu. Ya itu di garis bawah itu nanti kita dibilang ini soalnya kan ada si A si B, enggak ini kan WSK-nya. Kalau ngomong si A si B mah banyak gitu sebenarnya orang Indonesia yang menang F4 juga ada gitu. Nah siapa tahu nanti Carrer akan menjadi pemenang F4 juga. Kedua setelah Presley Martono. Presley Martono dulu juga juara F4 yang di Southeast Asia. Iya, tapi yang regional Southeast Asia gitu. Nah, kalau si Carrer akan mungkin jadi pertama untuk yang bisa jadi untuk yang di bagian Eropa gitu. Ya, amin. Ya semoga Carrer ya, jadi buat kalau ada saran dari Om dari Om kakak. Dari kakak, kalau dari kakak ya kalau ada yang nelpon dari Indonesia tolak-tolakin dulu aja. Jangan salah loh, brand-brandnya dari Indo semua rata-rata. Iya enggak, ini kan kita kalau arahnya bukan brand. Ya. Kalau brand ya terima enggak, bukan situ arahnya. Brandnya rata-rata BUMN juga. Ayo bingung kan lo. Tapi ya maksud gue gini sih, lebih ke arah kayak gue tuh bukan mempermasalahkan brandnya sih, tapi organisasi yang ada di Indonesia gitu loh. Terkadang mereka jatuhnya cuma FOMO doang. Oh lagi rame nih, lagi naik nih. Ayo kita ikut selamat. Tiba-tiba yang fotonya Carrer cuma segini ya kan, kecil. Si foto bosnya itu gede banget ya kan, penuhin satu banner misalnya gitu ya. Itu sih yang kurang-kurangin deh. Nah, tapi Carrer kalau menang F4 kira-kira wah kalau masih ya bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa kapan aja ya. Bisa kan dia debutannya berarti mulainya kapan startnya? Tahun depan kan? Dan tahun depan itu cuma maksimum 2 tahun. Enggak boleh berarti 2027 2028 lah ya. 2027 kalau bisa top 3 why not? Oke, baru nanti lanjut lagi di 2028 kan. Baru nanti ada keputusan mau F3, F2, F1-nya gitu-gitu kan. Iya. Sama biasanya itu buat pembalap muda biasanya decidingnya itu sebenarnya dari F4 atau di formula regional sih. Iya. Soalnya biasanya di akademi tim D1 tuh pada ngeliatnya dari situ dulu. Dari F4 dulu. Dari F4 yang kelihatan udah potensinya kayak Antonelli dulu kayak gitu. Leclerc ya. Iya, dari dulu tuh sebelum ada F3 sekarang ada F3 Eropa tuh. Dulu yang bergengsi juga. Nah, biasanya dilihatnya dari situ dulu sih kalau tim-tim. Berarti 2027 2028 aman Carrer. Masih ada 2 tahun lagi 2030 masih. Tahun-tahun krusialnya lah. Tahun-tahun krusial. Tahun-tahun kalau krusial mau masuk ke Formula Series lebih tinggi ya. Iya. Soalnya maksudnya kalau secara uang itu pas sudah masuk ke single seater, apalagi setelah F4 terus ke F3 itu eksponensial lebih gede lagi budget yang dibutuhin kan, bisa sampai miliaran. Ya baru ke F1 aja kita waktu itu bahas di podcast ini kan berapa miliar aja. Betul. Iya, dan beruntungnya Carrer dia punya tim yang bagus. Maksudnya tim personalnya ya. Iya. Dari orang tuanya juga. Terus ada tim kayak marketingnya si Carrer dan segala macam itu. Menurut gue sih keren. Iya, udah buat pembalap muda udah bagus. Iya, udah bagus. Harus udah mulai masuk ke situ sih. Sosial media itu penting banget untuk brandingan sama dia kan. Iya, dan tinggal di sana aja udah ya. Maksudnya udah lama dia tinggal di sana. Sama kayak Bilal Hasan di UFC udah di sana, tinggal di Amerika aja. Betul. Udah gitu. Kalau mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi memang harus berani berkorban pindah kalau bisa. Iya, jangan bolak-balik back and forth gitu. Maksudnya jangan Indonesia Italia atau Indonesia Amerika gitu, jangan. Cukup diam aja. Cukup kalau bisa menang terus mengumandangkan Indonesia Raya, cukup sih, nggak perlu balik ke Indonesia sebenarnya, paham nggak maksud gue? Dan walaupun diundang sama kesini Warawiri, kalau ada keperluan latihan aja.
Ya siap-siap aja lah Karar lu bakal diundang ke podcast manapun nanti. Iya, enggak gue sih kalau podcast ya udahlah gitu, tapi gue takut diundang gitu-gitu, maksudnya ngerti lah netizen mah, maksudnya itu yang gue takut tuh, terlalu apa ya overhype, terlalu over sama kayak appreciation gitu. Sama kayak Veda sekarang kan. Iya. Lu ingat gak? Hype-nya di ronde 1, 2, 3, 4 itu kenceng banget. Iya. Nah sekarang nih Veda agak mulai kelihatan nih, agak struggling. Dia konsisten dia poin dan segala macam masih bagus. Tapi orang-orang udah mulai gini doang, udah mulai ada banyak yang seperti itu. Wah menurut gua kayak udah nih mulai nih. Gini gitu. Bisa nggak ya di setting pakai bahasa Italia aja? Maksudnya jangan ada netizen Indonesia. Tapi itu penting sih. Gue takut kalau ada netizen Indonesia nih mentalnya. Nggak sih, harusnya kalau atlet sekelas Veda atau Karar, bener ya? Iya. Tadi salah lagi namanya. Nah itu menurut gue udah secara tim PR, secara mentalitas gitu, dia udah bisa milah-milah lah di netizen yang toksik, Indonesia yang toksik apa segala macam. Jadi jangan tergubris gitu. Karena kalau tergubris baca komen terus dimaki-maki segini doang. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Yang megang kan manajernya, aman sih. Aman. Karar ya. Nah itu bener. Karar. Ada tim sosmednya sendiri. Ada tim sosmed, iya. Ya bagus, udah aman berarti. Udah aman banget. Berarti tinggal kita lihat aja ke depannya seperti apa ya. Yang perlu kita lihat juga untuk ngomongin ke depannya seperti apa adalah sebenarnya nasib Verstappen ya. Yang dimana padahal gue minggu lalu gue udah bilang kan, itu yang seliweran di algoritma gue McLaren nih, terus lu berdua kita berdua kan tadi Dimas nggak ada juga kan minggu lalu kan. Ini Dimas juga izin ya teman-teman ya, ada keluarganya yang sakit berhalangan. Ngambek sama gue juga. Ya Allah. Ada tuh ngambek. Lu sih nyari masalah mulu. Iya, framingannya jelek. Framing mulu lu. Nggak, tapi minggu lalu gue bilang bahwa algoritma gue tuh entah kenapa selalu Verstappen McLaren walaupun Zac Brown juga udah bilang nggak mungkin ada yang bisa dilepas gitu dari driver gue. Tapi Piastri emang dikabarkan ya ini sekali lagi baru isu doang, belum data valid juga. Kalau Zac Brown bilang sih nggak ada masalah. Cuma ada yang bilang Piastri ini sebenarnya nggak betah di McLaren gitu. Nah, yang paling gila lagi beritanya, dan kalian semua juga pasti baca, gue yakin banget, dan netizen yang nonton adalah yang menggantikan posisi Verstappen adalah Berman. Karena Mekies yang masukin dia ke Ferrari Academy kan. Iya, betul. Jadi potensi Oli Berman idola saya ini akan mengisi kursi first drivernya. Ya first driver mah Ishak Hajar pasti ya. Iya. First drivernya ya pasti yang nomor Berman-nya, tapi Verstappen akan digantikan oleh Berman. Dari lu Viv, kalau Berman yang gantiin Verstappen, ternyata Mekies bener nih, ya udah yuk ikut gua. Buat step selanjutnya Berman, kalau kita lihat di Ferrari kan, maksudnya kayaknya buat tahun ke depan seatnya tuh tetap bakal keisi sama Hamilton sama Leclerc sih. Jadi maksudnya buat Berman-nya sendiri, misalnya dia pengen naik ke ke top tim lah, ya kalau ada, menurut gue kalau ada tawaran dari Red Bull, ya menurut gue why not sih. Kalau misalnya dia emang merasa udah siap buat fight di depan ya. Karena kalau misalnya ya di Haas, ya maksudnya potensi ya udah mentok segitu aja, dia nggak bakal bisa ke mana-mana lagi gitu loh. Jadi ya maksudnya buat step selanjutnya kalau misalnya ada Red Bull kosong ya kenapa enggak. Oke, kalau lu Berman menggantikan Verstappen, ini langkah yang jenius dari Red Bull atau enggak? Kalau misalnya beneran Max-nya cabut, ya bener, gue setuju lebih ke why not ya. Tapi gue lebih lebih menyarankan Berman stay di Ferrari Academy dan nggak pindah-pindah sih. Tetap biarin aja dulu setahun di Haas gitu kan. Kita we never know gitu loh. Lewis Hamilton bisa pensiun kapan aja kan. Dan menurut gue dengan tambahannya plus 1 tahun ini, untuk di 2027 udah taken kontrak juga kan. Kita belum tahu juga, belum tentu juga 2028 akan pindah kan. Si Verstappen bukan si Lewis-nya. Oh Lewis. Lewis-nya belum tentu dia bertahan gitu maksud gua. Di Ferrari bisa, ya. Iya, bisa aja dia capek gua pensiun misalnya aja. Terus maksudnya jangan Berman terburu-buru gitu. Iya, menurut gua itu. Karena banyak hal yang bisa lo pelajarin gitu loh dari Ayao Komatsu terutama. Dia sebagai tim principal, memang backgroundnya dia engineer. Menurut gua memang mobilnya sih kayak nahan pace-nya dia banget ya kayaknya ya gitu. Cuman menurut gua takut jadinya kayak Leclerc aja. Terlalu cepat dari Sauber, dari Alfa Romeo,
Dia nggak belajar begitu banyak, tiba-tiba udah di Ferrari aja. Iya sih, benar. Gue takutnya itu aja sih. Ya Leclerc bagus, cuman maksud gue belajar di situ aja sih. Biarin ini tuh belajar dulu, nambahin pengalaman dulu, F1 itu kayak gimana, seperti apa dan segala macem gitu. Ini kan baru tahun keduanya Behrman juga kan gitu. Ya kayak Antonelli ya. Iya, seenggaknya 3 tahun di Haas juga nggak apa-apa menurut gue. Itu cukup sih, 3 tahun tuh udah cukup gitu loh. Nah waktu mungkin 2028 Lewis Hamilton anggap aja cabut gitu. Nah dia bisa ngisi, itu akan lebih oke. Dia akan bisa ngasih input lebih mantep untuk ke Ferrari gitu nantinya. Menurut gue kalau dari Ferrari-nya sendiri sih, maksudnya kalau buat Hamilton ya, kalau ngeliat dari motivasi Hamilton sendiri sih kayaknya dia bakal stay buat agak long term sih kalau di Ferrari. Tapi kita lihat juga deciding faktornya ada di mobil tahun depan. Ini kan momentumnya Ferrari bagus nih sampai sekarang developmentnya. Nah deciding faktornya tahun depan apakah Ferrari bisa ngelanjutin momentum terus fight buat championship. Dan kalau Ferrari bisa melakukan itu menurut gue Hamilton bakal stay lebih lama sih. Kecuali tahun depan Ferrari atau kambuh lagi atau kayak SF25 ya mungkin ada possibility ya udah Hamilton mutusin buat pensiun gitu kan. Dan kalau buat dari Red Bull ya sendiri sebenarnya nggak tahu ya, menurut gue Red Bull ini talent poolnya sekarang lagi bagus sih. Lebih banyak, ada Nicolas Soloff. Iya maksudnya misal entah lu naikin Lawson lagi atau Lindblad yang naikin, nanti buat di Racing Bullsnya kan masih ada seat buat Soloff itu. Sekarang lagi win streak 3 kali kemarin. Iya, dan pertama dia win streak. Untuk orang pertama yang win streak di F2 kan. Iya, win streak 3 kali, 3 kali berturut-turut. Udah sebagus itu. Sayang banget kalau misalnya Soloff yang dikorbankan gitu. Atau bahkan Lawsonnya dikorbankan. Menurut gue sayang banget. Betul. Menurut lu sayang tuh kalau Lawson yang dikorbanin. Ya iya. Kita lihat tahun lalu sama tahun ini perkembangannya gimana? Bagus banget. Betul. Lawson. Tapi dia tenggelam tuh daripada si Lindblad. Imbang sih gue ngeliatnya. Imbang. Kadang dia di atas, kadang di bawah gitu kan. Tapi cuma selalu dekat mereka. Iya, dan sebagus itu maksud gue Lawson bisa bertarung ke depan gitu loh. Maksudnya untuk top 5, top 6, top 7 gitu. Dia bagus banget dan konsisten di Q3 loh. Itu sih. Betul. Itu yang membuat gue kayak Lawson kayaknya udah cocok deh untuk naik ke Red Bull lagi gitu. Dia lebih mantep gitu loh. Nah sedangkan dulu itu kan keputusannya kayak mendadak banget ya. Dia baru kayak setengah musim tiba-tiba dimasukin ke Red Bull ya kaget lah. Iya. Itu. Tapi secara skill set maksudnya Lawson sama Behrman. Lu megang Lawson dok? Secara skill set. Gua? Ya. Gua Lawson. Skill set plus pengalaman dia di F1 udah lebih lama. Jangan ngomongin pengalamannya, skillnya doang. Kalau pengalaman udah pasti Lawson. Maksudnya atau enggak bicara ceilingnya lah. Ceilingnya. Iya boleh deh. Kalau ceilingnya jelas Behrman. Oke. Tapi menurut gua Lawson juga ada beberapa hal yang kita belum tahu nih potensinya semaksimal apa gitu sih. Karena pada waktu dia di Racing Bull itu udah bener-bener kayak bisa nge-push, bisa dorong mobil V-Carb-nya ini bener-bener ke depan gitu loh. Betul. Gitu. Dan defense, offense ya bagus semua, pas gitu. Inputannya untuk V-Carb juga oke. Tapi kalau ngelihat dari histori Red Bull, pembalap yang udah diturunin bakal lebih susah buat naik sih. Kayak Gasly atau siapa lagi ya? Albon tapi nggak turun ke Racing Bull sih kan, dia langsung. Iya, tapi dengan catatan itu zamannya Horner ya. Iya, dan sekarang nggak tahu sih maksudnya kayak gimana. Mekies bisa aja kayak kasih kesempatan. Kan pada waktu Lawson turun juga belum waktunya Mekies kan. Saya ke Fiat juga dulu kan turun tapi nggak diambil lagi buat tim utama Red Bull, malah Albon yang diambil waktu itu yang rookie 2019. Iya. Maksudnya secara historis gitu sih, mah nggak tahu kan dengan kepemimpinannya sekarang Mekies atau saya dari atasannya Red Bull mungkin bakal ambil keputusan yang beda gitu. Ya lu Behrman sama ini sama Lawson ceilingnya juga sama secara skill. Gua ngeliatnya Behrman sih tetap. Iya tetap Behrman. Iya. Ya karena Behrman ya kita tahu lah dia perangnya sama Antonelli ketika di F2 berarti itu ya. Iya, dia berdua satu tim gitu-gitu. Jadi memang Behrman memang secara ceiling gue ya di luar bias juga karena gue suka juga sama Behrman-nya ya. Cuma memang Behrman potensial lah gitu. Tetap ada lah dia potensial. Dia masih muda juga. Bahkan kalau kita ngomongin secara skill, gue satu-satunya junior anak muda lah di F1 ya yang sebenarnya bisa menandingin Antonelli ya dia gitu. Tapi ya asal dia dapat mobil yang bener kayak Antonelli ya. Maksudnya bukan ya mau kan kalau Haas sekarang cukup struggle. Haas tahun lalu dia dia nunjukin kapasitasnya lah gitu. Oh ya oke juga lu Behrman. Tapi kan kalau sekarang regulasi baru terus Haasnya juga dengan mobilnya segini doang gitu. Itu menurut gua ya sulit juga buat dia berkembang. Nah gue takutnya ketika dia tidak mengambil misalkan let's say memang Verstappen mau cabut
sesuai dengan berita yang seliweran di sosial media selama ini gitu ya, berapa hari ini gitu. Terus habis itu dia mengambil tawaran di Red Bull, itu salah satu yang menurut gua untuk cukup oke lah untuk dia bisa belajar sesuatu yang lebih lagi lah. Mungkin di Haas dia, anggaplah di Haas dia dapat ilmu 85 deh kayak gitu. Nah, gue yakin di Red Bull dia bisa dapat 105 ilmu tambahan, yang dimana di situ sepengetahuan Verstappen juga, ada Mekies juga di situ yang menjerumuskan dia. Bahasanya apa ya Mekies? Ya dia yang suruh narik ke Ferrari Academy kan dia Mekies kan. Jadi maksudnya di situ ada Mekies juga yang menurut gue bisa menuntun dia lah gitu, karena udah orang kepercayaan. Sama kayak misalkan gue sama lu berdua, lu kan gue misalnya pembalap muda lu gitu, terus udah lu masuk ke McLaren aja mal ikut gue, oke. Terus gue ikut gini-gini, udah lu ikutin gini-gini aja, nanti lu gacor segala macam, terus kita pisah, begitu lu nawarin lagi, Edo sih yang bawa gue sampai ke titik ini sih. Gue yakin kalau gue bareng Edo, gue bisa lebih dari ini, karena dia sekalian jadi mentor gue kan. Kalau selama ini gue belajar dan struggle lah, nggak ada yang membimbing. Nah, Mekies bisa bimbing dia untuk jadi something gitu. Makanya gue setuju sama Rafif, ketika ada tawaran Red Bull, ambil aja. Iya, apalagi menurut gue kalau ya Red Bull kan punya historinya bagus lah buat pembalap muda. Emang tim yang didesain buat pembalap muda juga kan. Iya. Kenapa? Tapi masalahnya kan balik lagi ya kalau kita ngomongin Red Bull, tapi kan Mekies tidak, walaupun dia tim prinsipal, menurut gua untuk di zaman sekarangnya sejak Horner cabut itu tuh keputusannya nggak bisa Mekies semua. Iya benar, board yang lain banyak iya. Sulit. Agak korporat lah sekarang kelihatannya Red Bull. Iya, walaupun Helmut Marko itu sudah tidak di Red Bull, dia kan tetap masih jadi advisor sebenarnya. Secara di belakang layar banget ya, jauh banget itu masih suka ngasih inputan ke Red Bull sebenarnya. Helmut Marko. Jadi menurut gue itu akan jadi sangat sulit untuk keputusan untuk Red Bull sih, terutama untuk Behrman untuk masuk ke Red Bull berani apa enggak gitu, karena satu dia akan melepas title Ferrari Academy-nya udah pasti, sama kayak Albon pada waktu ke Williams dia menghilangkan Red Bull ininya dia gitu kan, Red Bull Academy-nya dia. Betul. Melepas itu. Terus yang kedua, walaupun memang jatuhnya kayak utang budi, menurut gue Mekies juga nggak punya keputusan sebesar itu untuk bisa mengambil Behrman. Dan yang terakhir, menurut gue Red Bull itu sejak 2000 berapa ya, gue lupa, 2008, 2007 gue lupa, itu tuh sudah selalu memakai pembalap dari Red Bull Academy-nya mereka sendiri. Ya nggak di luar itu, nggak di luar circle-nya mereka. Iya. Kecuali Ceko. Kecuali Ceko. Iya, Ceko. Sisanya Ricardo apa semua. Iya benar. Bahkan yang dulu si pembalap Amerika tuh si Scott Speed itu juga dulu juga Red Bull Academy. Iya. Walaupun memang bermasalah tuh orang di Toro Rosso nggak jelas. Sampai di kick sendiri kan, sampai kesal sendiri. Bahkan waktu itu Hartley aja dikasih kesempatan buat masuk ke F1. 2018 tuh, Brandon Hartley yang sekarang jadi pembalapnya WEC. Iya, Toyota. Iya, jadi makanya kita lihat keputusannya gimana soal Behrman, nanti ke depannya berita gimana. Nah, kalau ke Verstappen nih, misalkan dia ternyata beneran nih ke McLaren, menggeser Piastri, jadi ada McLaren dan Lando. Walaupun sebenarnya di sosmed udah banyak meme-nya gitu ya, yang kayak ada meme Avenger Thor sama, gue lupa Thor apa sama Guardian of the Galaxy atau. Jadi ceritanya Thor, Lando, terus Guardian of the Galaxy-nya tuh si siapa? Gue lupa lagi pemeran utamanya tuh. Si Chris Pratt itu Star-Lord ya kalau nggak salah sama Star-Lord ya, debatnya tuh sama Star-Lord apa lupa gue pokoknya guys, gue antara yang pas di ship-nya itu ya yang debat. Jadi itu Lando, satunya Star-Lordnya adalah si Verstappen. Jadi kayak debat harusnya kesini, harusnya gitu, lucu banget karena kan dua-duanya mungkin punya ego yang sama gitu. Nah kalau misalkan Verstappen beneran ke McLaren nih Dok, misalkan beneran ternyata sesuai dengan kabar burung yang ada gitu, gimana Dok Verstappen ke McLaren gitu? What if ya, mainnya what if ya. Iya. Kalau misalnya Max ke McLaren, ya jujur itu akan jadi bagus untuk McLaren sih, jelas sangat. Nah mereka beruntung banget dapat Max Verstappen dengan gaji yang sudah diturunin juga kan, jadi 50 juta. Iya. Nah maksud gue, kenapa ini jadi bagus? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah nanti ini akan jadi clash antara Lando Norris dan juga Max Verstappen? Menurut gue enggak sama sekali. Oke. Lando tuh bukan tipikal orang yang ngotot untuk juara dunia sampai 7 kali, 8 kali. Enggak sih. Dia tipikal orang yang kalau ada kesempatan why not. Tapi dia itu adalah, gue gak tahu kenapa ya, gue ngelihatnya adalah Lando Norris dan juga Oscar Piastri. Walaupun memang
mereka ini skill setnya bagus, terus punya ya WDC material lah. Tapi mereka itu tidak mereka tetap mengedepankan tim order gitu loh. Timnya depan dulu gitu. Tim dulu baru kita driver kayak gitu. Nah, itu yang gue lihat gitu. Nah, Lando Norris punya dasar seperti itu membuat Max akan benar-benar dibiarin, apalagi Lando juga santai aja kan sama Max kan, kayak ya udah lu mau kayak gimana, lu pengen menang lagi kan, ya udah nggak apa-apa gue bantu gitu, dan McLaren akan siap dengan itu gitu loh, nggak masalah. Lando pun dikasih ke driver kedua juga dia no problem sama sekali, karena dia udah nyaman banget sama lingkungan dari McLaren. Menurut gua ya. Ya kalau lu Vip, Verstappen ke McLaren. Kalau dari beritanya sih katanya Verstappen ini kan emang attracted sama sekarang technical departmentnya McLaren ya. Iya. Yang mana sekarang tuh ada si Rock Marshall yang dulu juga salah Red satu Bull ya. yang Red Bull yang 2023 itu kan mobilnya salah satunya dia juga. Iya. Rock Marshall, terus GP juga ke situ. Jadi mungkin secara potensi teknisnya mungkin Verstappen ngelihat lebih ada potensi di situ sih, apalagi dengan sekarang Red Bull yang environment-nya udah berubah juga. Jadi ya maksudnya make sense juga dia pindah ke McLaren dengan beberapa orang yang dia udah pernah kerjasama dan emang proven dia buat bawa dia juara dunia juga gitu. Jadi mungkin lebih cocoknya ke situ sih, dari environment teknis di garasinya juga sama engineer-engineernya. Iya. Mungkin dari situ sih kalau Max gue liatnya. Ya jadi, dan Lando lu setuju sama Edo, maksudnya tidak akan se-egois itu kan. Lando orangnya enggak ini kok. Lando orangnya deket lu. Lando orangnya enggak ini. Lando orangnya enggak ini kok, Lando gitu. Kenal tuh. Kenal tuh. Tapi memang kita lihat lah, kayak misalnya sekarang nih, Oscar Piastri mau ngejar WDC misalnya, ya udah gue bantu, dia kan terang-terangan ngomong kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, dia sekarang maksudnya udah juara dunia juga. Udah juara dunia, udah selesai. Udah mode chill dia sekarang. Iya, achievementnya udah, mau ngapain lagi? Udah. Iya benar-benar. Gitu. Nah, kenapa? Sama salah satu lagi, berarti kalau misalnya emang beneran mereka, misalnya Verstappen emang ke McLaren, berarti McLaren menyetujui juga terms-termsnya dari Verstappen, di mana dia mungkin nggak mau media day terlalu banyak, atau mungkin dia tetap mau balapan di luar. Mungkin juga malah McLaren ya itu sih ngelihat potensi juga dengan mereka tahun depan ikuti hypercar, mungkin dia nawarin Verstappen juga. Ya udah sekalian, kenapa enggak sekalian gitu loh kan, nambahin exposure mereka juga di endurance racing. Ya lumayan tuh. Itu ladang uang. Iya betul. Untuk McLaren bagus lah, nambahin modal-modal mereka kan. Untuk beli roda, beli roda. Cuman kan yang jadi masalah besar adalah fansnya Max. Kan lu tahu sendiri 2025 kemarin. Fansnya Max benci banget sama Norris. Nah ini nanti kalau misalnya beneran terjadi ya, bakal lucu sih. Udah fans Max pakai baju oranye. yang gue sebagai fans McLaren seneng ya, mampus lu aja lu. yang gue jadi pikiran gue juga ketika Max Verstappen ke McLaren itu, sebenarnya nih orang-orang yang die hard fans Red Bull ini ngefans sama Red Bullnya apa Verstappennya, itu pertanyaan gue. Max. Ya kan pasti Verstappen kan. Jadi otomatis akan ngikut Verstappen kan. Kan ada beberapa tuh netizen, oknum netizen yang gue Red Bull, gue garis keras Red Bull, apapun terjadi Red Bull gitu. Ya kayak gue Lakers aja. Kan gue ngefans Lakers kan gara-gara Kobe, tapi Kobe-nya udah maksudnya udah selesai, udah karirnya udah pensiun, ya gue tetap nonton Lakers kan. Nah, gue enggak tahu kalau yang fans die hardnya Red Bull ini apakah dia stay di Red Bull atau dia stay ngikutin Verstappen. Kalau Verstappen berarti kayak Rico Spinboy itu. Kayak Jovialda Lopez tuh ngikutin pemain, bukan ngikutin klubnya. Gua Andovi kan klub begitu. Gua Paul Palele Andovi klub, nah gitu maksudnya. Iya. Kalau gua ngeliat kebagi, tapi gua ngeliat banyak kan mayoritas kayak bakal ngikutin Verstappen sih. Wah, jadi pakai baju oranye kata Edo tadi ya. Iya, oranye. Lu bayangin aja topinya topi Max yang 2025 tapi bajunya masih baju McLaren udahan gitu. Gak ada yang tahu, Pakai baju papaya Rulsi papaya ya. Kayak gua dulu aja dukung Vettel, gue dulu sempet tifosi terus pindah Aston, ya gue ikut Aston. Oh ikut Aston. Ada tuh yang penting karena Vettelnya. Dia Vettel. Gue Vettel. Makanya kan kayaknya kebagi gitu loh. Kebaginya juga jomplang banget sih. Kayaknya antara 70-30 atau 80-20. Nah yang angka kecil itu lebih ke Red Bullnya. Ya soalnya kan gue dari hard fansnya Fisichella kan. Jadi Fisichella cabut masuk udah. Tapi emang ada tuh Fisichella. Itu beneran pernah kenal sama gue, anjay. Fisichella. Dia pernah foto sama Fisichella ya. Pernah
foto doang, interview ngobrol gua, anjay. ngobrol Di mana, interview. Viv? Mandalika. Oh, yang Mandalika kemarin? Tahun kemarin, Iya. tahun kemarin. Oh, bukan yang Sen Gelael kemarin Bukan, kan? bukan. GT3 ya? Yang GTWC iya. GTWC kan. Bahaya. Asik. Bahaya juga dia. lu, Viv. Lingkungannya Interview visi bahaya. Kela kacau juga, gacor juga tuh. Dia posisinya udah tua ya, udah menggendut ya, juga. 50-an nih. 50-an. Nah, kalau Piastrinya kemana, Viv? Menurut lo yang cocok buat dia kalau dia emang beneran cabut? Gue nggak tahu Piastri, gue sebenarnya kalau rumor kan swap ya, sempat ada rumor dia swap Mau ke ke Red Bull dia, ya. Ya apalagi Red Bull juga waktu itu juga ya Horner sih, cuma kan dia mengidolakan Piastri kalau misalnya ada slot yang kosong di Red Bull gitu kan. Ya. Sebenarnya ya gue bingung sih kemana pasnya, tapi kalau misalnya Red Bull kosong sih, misalnya emang Red Bull interested ya paling Red Bull sih. Red Bull kalau menurut lo ya. Iya, soalnya kalau tim lain gue bingung mau kemana kalau Piastri. Iya, kasihan Ngeliatnya. potensinya dia ya. Iya juga sih. Kalau lu Piastri Nggak ngerti. Sama. Bingung juga kan. Karena menurut gue ya, Ya. rumor ini tuh rumor ngawur Iya, sebenarnya. kalau Gua misalnya tuh gini, kalau Max kita masih make sense. Iya, masih make sense. Oh, Kalau dia mau Piastri, pindah. kalau Kalau Piastri gue bingung. pindah Iya. dari McLaren, maksud gue. Gue nggak bisa lihat itu. Terus rumornya diada-adain kan, katanya nggak betah sama Zac Brown karena keputusannya 2025 Iya, kemarin udah lewat. gitu. Iya. Maksud gue kayak, lah apaan sih? Oh. Orang Piastrinya santai, Iya. iya kan? Kalau dia udah membangkang dari awal, itu tim order apapun dilewatin sama dia. Iya. Bodoh Iya, amat. iya, Nah, dia nurut-nurut aja. Ya udahlah, maksud gue kayak, aduh ini gue nggak tahu sih. Gue tuh bingung. Kalau Max gue nggak apa-apa, gitu. Karena emang internal Red Bullnya busuk banget kan. Ya. McLaren ngelepas Piastri atau Piastri pengen pindah gara-gara jengkel sama McLaren, maksud gue Aneh. nggak masuk Nggak akal. masuk akal, Aneh. Jadi Iya. menurut gue sebenarnya rumor itu kan udah ditepis banyak orang, bahkan sama Zac Brown. Zac Brown sendiri, iya. Zac Brown, bahkan jurnalis-jurnalisnya juga gitu. Iya. Jadi nggak ngerti, gue ngelihatnya aneh banget gitu. Kalau Max, makanya kan gue sempat ngomong bahwa Max itu kalau misalnya mau pindah, ya udah pilihan cuma dua nih. Lu bertahan di F1 dengan Red Bull itu, atau lu cabut dari F1, hiatus dulu aja. Karena di tahun depannya, di tahun 2008 kemungkinan besar bursa transfernya juga gede. Ya. Karena kontrak-kontraknya udah pada habis. George Russell habis, Ya. Lewis Hamilton habis, terus Alonso kita masih belum tahu, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya. Ya. Banyak yang bakal banyak bursa transfer gitu loh. Nah, di setahun itu di 2027 sampai 2028 itu satu musim itu si Max bisa main GT3, balapan Le Mans. Pos-posin lah. Iya, pos-posin aja. Ya. Kan license point-nya masih ada, masih aman. Iya, tetap. Gitu, nggak akan kebakar juga, cuman setahun kok. Hmm. Sama kayak waktu itu dilakuin oleh Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, nggak Iya. apa-apa. Tunggu aja gitu, santai aja. Kalau menurut gua gitu aja. Karena Piastri jangan diapa-apain deh di McLaren, udah bagus. Orang kontraknya dia sampai 2028. Nah, kalau menunggu, nah bener kan sampai 2028. Iya. Piastri juga habis 2028. Ya, Tuh, kan gitu. memang ketakutannya Max nih cabutnya benar-benar tahun ini kan. Takutnya di BT-nya tuh Gak apa-apa juga sini. loh Iya. sebenarnya. Maksud gua Iya. apa namanya, dia kan juga kurang nyaman terus gimana gitu kan di F1 gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kalau dia cabut dari F1 itu. Ya itu momennya sekarang gitu loh. Momennya sekarang. Pasnya sekarang kayak gue kan Iya. bilang juga kan waktu itu. Iya, momennya sekarang. Iya. Sama sebenarnya gue kalau kayak ke McLaren tuh gue ngelihatnya kalau dari Verstappen ya agak ada sisi lain yang gue ngelihat agak maksain sih, karena gue pernah mention juga kalau ya McLaren ini kan tim customer ya. Iya. Dan apalagi sekarang regulasi baru, dia tim customernya Mercedes, dan secara potensial juga dari segi power unitnya sendiri ya, gue ngelihatnya McLaren tuh bakal tetap ada di sisi di disadvantage sih, ya, dibanding sama tim pabrikan kayak Mercedes gitu loh. Karena ya lu kayak mau misal dari segi development mobil lah, kalau misal tim pabrikan kayak Mercedes kan dia bisa ngeintegrasiin atau enggak istilahnya kayak koordinasiin antara tim yang develop sasi sama yang develop dari mesinnya, itu kan bisa saling menyesuaikan lah. Ya. Sedangkan kalau lu tim customer kan ya lu mau nggak mau tetap nyesuaiin apa yang mereka kasih ke McLaren kan. Dan secara kayak di awal musim di mana McLaren juga sempat bingung nih, ini cara nge-optimizein mesinnya gimana, kan mereka nggak tahu karena mereka tim customer dari awal. Nggak dikasih tahu lagi. Iya makanya jadi kayak gitu. Jadi gue ngeliatnya lebih ke McLaren itu jadi
ujung-ujungnya mentok kayak di tahun awal 2010-an lah, di mana mereka jadi tim customer doang gitu. Oke. Di mana dia top tim, cuma dia tetap secara mereka nggak punya edge-nya lah, nggak kayak tim pabrikan gitu. Kalau kita lihat tahun kemarin mereka juara dunia kan, itu menurut gua karena faktor udah ada engine freeze dari tahun 2022 ya. Udah ada engine freeze tahun 2022 kan. Jadi ya udah, itu mesin Mercedes sudah jadi, udah nggak diapa-apain lagi kalau tahun kemarin. Iya. Jadi gua ngeliat faktornya dari situ sih. Dan kalau dari regulasi sekarang, gua buat lihat McLaren buat juara tuh agak lebih susah daripada dibanding tahun kemarin. Karena faktor ada development mesin itu sih. Iya. Jadi kayaknya sulit kalau ada Verstappen di sana, nggak akan ngapa-ngapain juga gitu ya. Betul. Nggak akan ada apa-apa juga. Betul. Potensinya nggak ada ngapainnya tuh besar tuh ya. Maksudnya untuk Verstappen, gimana ya bahasanya? Ya istilahnya lu udah kayak kekurung di bubble itu loh. Ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lu sejago apapun, tapi kalau McLarennya juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau ngapain? Apalagi 2027 ada adjustment mesin lagi, 2028 mesin lagi adjustment. Mereka pasti adaptasinya lebih telat dibanding sama tim pabrikannya sendiri. Pasti. Dan makanya sekarang kan sempat ada rumor juga, dan McLaren juga nge-explore possibility buat mereka develop mesin sendiri kan di regulasi selanjutnya. Ya karena faktor ini sih, apalagi misalnya di tahun 2031 itu dia buat develop mesin yang lebih murah, karena katanya hybridnya kan mau dihilangin atau dikecilin lah. Jadi mungkin ya lebih ke arah sana sih McLaren, makanya sekarang lihat possibility itu. Iya, makanya dengan dia ngambil Verstappen ada possibility itu, ya itu kan berarti sesuatu yang bagus gitu. Karena Verstappen pasti bisa menuangkan idenya dia di pabrikannya McLaren ini kan, kalau misalkan memutuskan untuk tidak lagi ngikut Mercedes lah gitu. Makanya di situ Zac Brown mungkin mikir, kalau emang kita mau keluar karena kita ngelihat di tahun ini, wah kita nggak bisa berkembang nih, kita ke-lock banget nih sama Mercedes. Kalau mereka ngelakuin adjustment, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dengan adanya Verstappen datang, anggaplah let's say Verstappen ikut di 2027 tadi, dia ngelepas Piastri. Menurut gue jadi win-win solution untuk McLaren ya, dari segi bahasa kita apa? Kalau ini bukan equipment, apa sih? Environment. Bukan environment. Gue lupa kosakata. Jadi untuk dia nge-build mesin di luar Mercedes gitu. Dengan adanya Verstappen mungkin akan jadi nilai positif gitu. Develop. Ya develop. Ya Allah, gua kosakata tuh kok hilang gua dari otak gua anjing. Makanya untuk mendevelop pabrikan sendiri dengan aja Verstappen pasti akan banyak input yang bagus lah pasti. Seperti Hamilton dengan Ferrari, seperti mungkin ya kita ngomongin Alonso juga mungkin dengan Aston Martin, atau Carlos Sainz gitu, Hülkenberg gitu. Jadi dia pasti ada input, dan kalau dari sebut nama-nama yang kita sebut tadi, cuma dia yang setara sama Hamilton pasti masukannya kan. Ya apalagi dia soal development dia jago banget nih Verstappen. Betul. Jadi itu dia, kelebihannya mungkin di situ. Pertanyaan selanjutnya, Piastri mau dikemanain? Nah iya, makanya kan harus ada yang dikorbankan, itu dia. Makanya kalau lu ada Verstappen untuk masa depan, toh nanti pasti kan ada regenerasi baru lagi driver, mungkin ada yang lebih jago lagi dari Piastri. Cuma untuk development ke depannya mungkin dengan adanya Verstappen lebih beneficial. Ya good investment aja. Ya untuk anggaplah let's say 2-3 tahun lah cukup gitu. Misalkan 2-3 tahun nih kontraknya Verstappen gitu. Ya udah itu cukup lah. Verstappen juga kan masih tergolong muda kan, maksudnya masih tergolong berapa sih sekarang? Tahun ini 29 masih prime gitu. Prime F1 juga panjang, balap F1 itu. Iya, Hamilton aja masih bertahan. Schumacher waktu di Mercedes masih ngambil aja. Nah kan, tapi kan Schumacher dibutuhkan untuk itu kan dulu waktu di Mercedes kan. Nah kan dia balapan di situ kan memang. Iya, makanya kan. Nah makanya itu, jadi mungkin Verstappen tuh win-win solution tapi kayak kan gitu. Itu tim pabrikan beda. Schumacher mah tim pabrikan, Hamilton juga tim pabrikan. Nah ini makanya kan McLaren mau Verstappen kalau mau ngedevelop ya susah lah sekarang. Atau enggak Verstappen dikasih tahu nih, misalnya emang agreement sama McLaren, nih Max kita 2031 develop mesin sendiri loh. Ada nggak mungkin bocoran ke situ dari nggak, tapi dia memang di 2000 dia nggak mungkin sih ya, soalnya McLaren pasti kontraknya sampai 2030 ya sama Mercedes. Dia nggak bisa mutusin kontrak gitu. Bisa aja, tapi mesinnya ada nggak? Gitu. Ya maksudnya kalau dia cicil develop misalkan let's say 2027 tapi masih. Cicil develop itu kan tetap lu harus daftarin dulu dan segala macam gitu sih. Ya tetap ada penalti yang harus dibayar dan itu costing banget untuk McLaren, rugi. Jadi udah paling benar abisin kontraknya dulu sampai regulasi berakhir.
2031 ya mereka nyicil bikin sendiri nggak apa-apa. Iya. Tapi 2031 baru bisa dipakai. Betul. Ya tuh gentleman agreement dulu sama McLaren. Ya udah gua tanda tangan sama lu untuk 2031 tapi gua balap di lain dulu ya. Gua udah bete sama Red Bull, udah fuck lah Red Bull gitu kan. Gua balapan di lain dulu, yang penting hasrat passion gua sebagai pembalap ini tersalurkan. Nanti ketika mesin kalian pabriknya udah jadi baru gua in charge gitu, gue masuk deh gitu. Atau enggak ya Max Verstappen bertahan aja sampai 2028 sampai GP cabut, dia ikut cabut. Iya. Gitu aja sebenarnya. Cabut ke McLaren juga. Entah kemana, Bebas mau mana GT3, GTWC lah, mau balapan endurance, mau IndyCar, NASCAR, ya nggak apa-apa. Balap karung kali balik ke sini, siapa tahu ya kan. Iya, ikut sih MotoGP lah tiba-tiba. Waduh, sulit. Ikut MotoGP, gede banget badannya dia ikut MotoGP. Aneh banget. Nah itu kalau tadi juga sebelum kita bahas prediksi Spa ya bener ya? Hungari. Spa kok gue sampai lupa. Spa. Ya benar-benar Spa. Minggu ini Spa. Nah jadi sebelum kita bahas prediksi Spa, tadi lu mention soal Horner ke Cadillac nih ya. Masih udah fix apa enggak sih? Cadillac. Udah fix. Cadillac. Kok Cadillac? Horner kemana Horner? BYD, Aston. Bukan Horner ke. Waktu itu sempat rumor terakhir Aston sih yang pas dia bikin. Iya Aston ya? Ke Aston ya? Aston. Kok Cadillac sih? Aston. Udah fix tuh. Masih rumor. Rumor doang. Kayak gitu mah rumor terus. Apalagi dia kemarin ke pedok kan ya, pasti orang spekulasi banyak lah. Oh ini pasti ketemu ini ya, pasti. Kan dia udah makan tuh sama petingginya Aston Martin berarti sama si ini tuh Stroll. Siapa ya bapaknya Lance Stroll? Lawrence Stroll. Udah makan katanya kan. Oh iya gue kayak Cadillac sih Aston Martin. Berarti potensinya Horner kalau ke Aston Martin gimana, Vip? Yang gue takutin adalah dia itu sebenarnya lebih ke rebutan power sama Lawrence sendiri sih. Oke. Karena kan maksudnya Horner kan maksudnya di tahun-tahun terakhir di Red Bull kan ya kita tahu ya dia pengen buat dapat power di Red Bullnya ini dari tim Red Bull sendiri dan yang gue takutin dia ini pengen mencari power itu sih di Aston Martin juga. Tapi kan di Lawrence juga kan orangnya kayak ego politicalnya gede juga. Takutnya gue ada clash di situnya antara Lawrence sama Horner. Tapi secara let's say peran di timnya atau dari pengalamannya Horner sendiri itu buat Aston cocok sih buat ngebantu build timnya. Apalagi kalau misalnya sempat ada berita dulu di awal-awal musim itu kalau Adrian Newey ini malah ngajak Horner buat keliling markasnya Aston malah di Silverstone. Jadi menurut gua Newey kalau misalnya Newey emang gak masalah ada Horner juga, jadi secara environment timnya atau dari development Aston Martin ngebantu sih. Cuma ya itu yang gue khawatirin dari rebutan powernya itu sih dari Lawrence sama Horner. Konflik internal malah ya. Kalau lu Dok, Horner Aston Martin? Sama sih, gue ngeliatnya sulit sih, bener. Horner itu di Red Bull tuh punya power udah gede banget gitu loh. Bisa ngambil keputusan untuk ini itu. Sedangkan kalau di Aston, nah gue takutnya Horner malah jadinya downgrade dalam tanda kutip. Susah. Nah, menurut gue udah paling bener nunggu aja tuh BYD udah oke banget kok masuk ke F1, udah mantep kok. Sabar aja. Paling gue yakin BYD juga bakal percaya banget sama Horner kan karena yang punya experience macam-macam Horner, jadi ya udah lu pegang tuh timnya gitu. Iya. Jadi itu kan lebih punya power ya kan, lebih punya ini dan segala macam. Jadi lebih enak harusnya untuk Horner. Jadi menurut gue udah sabar aja sih. Biarin Aston Martin dengan Aston Martinnya. Horner ya dia akan lebih baik ada di BYD itu. Betul. Kita tunggu sabar aja ya. Siapa yang bilang ya? Gue lupa. Marco apa siapa gitu yang bilang? Gue lupa siapa orang yang bilang apa Domenicali gitu. Ya dia yakin Horner bakal balik lagi ke F1, cuma yang belum tahu itu sama siapa sih. Iya pasti mah itu mah tinggal nunggu waktu doang. Itu mah kalaupun ada tiba-tiba kabar kaget ya Aston Martin. Tapi kalau misalkan dia sabar ya BYD itu tadi. Ya kita lihat aja kabarnya gitu. Nah Verstappennya ke BYD. Lu develop lah itulah sampai gila lah itu. Lu develop dah tuh mobil tuh sampai gila di situ. Berantem dah lu pada dah. Tiba-tiba Max ngomong I love Chinese. Kayak pemain NBA kan kalau udah masa tuanya kan kada ke Cina ke gitu CBA, kan. ya. Jadi kayak I love Chinese. Time to learn Chinese buddy. Dan bisa aja loh Chinese kan duitnya nggak masuk akal, unlimited loh. Bisa aja dia bilang minta berapa sih?
Itu Verstappen minta sekian ratus bilion dolar, apa ya, juta dolar. Iya, ayo gue mah kata BYD gimana lu? Mau bikin apa sih? Lu bikin apa sih? Mobil terbang bisa. Bisa. Lu jangan meragukan BYD di Cina gitu. Ntar lagi kita menguasai pasar dunia. Betul. Ini BYD masuk F1 setengah saham buat lu Verstappen. Apa nggak goyah imannya tuh? Ya, jangan gitu rugi lah. Ya kan bisa aja dia bilang kan BYD yang penting ada Verstappen. Lu mau minta berapa sih? Minta saham kayak yang di V-Carb gitu-gitu kan. Minta gua kasih kata BYD. Kalau nggak jadi ini brand ambassador seumur hidup. Iya, senang juga BYD sih dengan senang hati dia bilang. Sama kayak LeBron sama Nike, Jordan sama Nike. Jordan, maksud tapi Jordan kan punya brand sendiri. Tapi kan bahagia kalau dia ada Verstappen mau iyalah. Ini sama BYD sampai mati. Bantu market ke Eropanya dia. Bukan juga. Bantu lagi, Viv. Itu mah udah dia raja di Cina, raja Asia, terus dia raja Eropa itu mah. Raja dunia. Raja dunia. Iya, dan itu mungkin banget gitu. Jadi ya kita lihat nanti ke depannya ya. Benar. Ini soal gosip-gosip tadi sudah. Nah sekarang kita sebelum udahan seperti biasa adalah prediksi Spa Belgia ya. Menurut lo kalau dari ini Viv, dari free practice sama kualifikasi, prediksi lo bakal ada apa aja nih Viv? Prediksi gimana maksudnya? Ya prediksi nanti ternyata yang mengejutkan versi lu atau enggak yang mengecewakan versi lu atau yang lu ya ini mah pasti si A yang akan gacor si B. Gua bisa lihat ya. Cadillac no my brakes on fire. Kebakar lagi. Masih ada. Masih ada di situ. Cuma gua pengen bisa lihat Leclerc lanjutin formnya lagi sih. Yep. Iya. Itu maksudnya buat ngeliat juga ternyata emang beneran confidence jadi emang balik lagi gitu. Yes. Apalagi ini kan Spa track record jadi di situ bagus kan. Di Spa dia first win-nya di Spa juga 2019. Yeah. Jadi ya yang gue pengen lihat Leclerc bisa on form lagi ya. Meskipun misalnya Ferrari misalnya Ferrari agak susah buat compete sama Mercedes, tapi gue pengen lihat dia bisa compete sama Hamilton atau bahkan ngunggulin Hamilton lah. Iya. Lu Paul siapa? Kualifikasi. Paul? Ya. Menurut lu siapa? Di Spa ini? Kimi sih gue liat Mercedes kayaknya masih secara edge gue masih bisa lihat Mercedes masih punya edge-nya lah dibanding Ferrari meskipun kayaknya Ferrari sama Mercedes sudah deket gitu sekarang kan secara performa, tapi gue bisa lihat tetap Mercedes yang punya edge di depannya. Walaupun ada Macarena baru ini. Oh iya ada update Macarena ya Ferrari ya. Iya, lu masih tetap megang Kimi Antonelli lu. Motornya lebih banyak. Wah, terbang tiba-tiba jadi baling-baling aja. Ferrari menang tapi terbang. Menarik sih soalnya ya kan straight mode-nya ada 5 ya di Spa sekarang kan. Iya. Sama kayak Australia. Iya, menarik sih. Nah, lebih gimana ya? Tetap Antonelli ya? Tetap Antonelli sih. Ya, lu Dok, nanti sebelum prediksi 3-2-1 biasa. Kimi kayaknya untuk Paul. Oke. Untuk Paul Kimi yang mengejutkan apa ya? Mungkin gue bisa bilang kalau dia bilang Cadillac kebakaran, menurut gue Perez kayaknya dapat poin deh. Untuk lu berapa kali ngomong gitu Dok, kayaknya Perez dapat poin. Enggak, belum pernah. Belum pernah ya? Aston Martin yang gue bilang. Oh iya, dapat poin ya. Perez kayaknya dapat poin deh. Di sini ya. Menurut gue iya. Bottas tetap meledak itunya. Kebakar terlalu ya? Bersemangat injek remnya. Iya gitu. Jadi kebakar lagi remnya. Bisa jadi. Tapi kata gue sih kayaknya Cadillac udah berbenah ya gitu. Harus sih, kalau enggak sih rugi gitu. Jadi kata gue kayaknya akan ada upgrade lagi deh feeling gue untuk di cooling system yang bagian depannya ya. Karena yang sering kebakaran yang depan soalnya. Sama harusnya Spa bukan sirkuit yang begitu. Karena lurusan banyak. Iya, buat coolingnya banyak sih. Jadi harusnya remnya tetap bisa aman sih. Harusnya aman. Kalau misalnya nggak aman nih kelewatan sih. Iya, kalau misalnya ada sih. Kalau misalnya masih kebakar sih aneh gitu. Nggak ada tuh ngobrol. Insya Allah remnya sih masih aman. Ya harus aman lah. Harus lu aman. Kan F1 masa lu rem ragu-ragu, maksud gue kan lu udah masuk ke F1 mah urusan rem kayak kita lagi ngomongin mobil kita lagi di bengkel, insya Allah rem kita aman. Emang kita mau ke puncak tuh Bottas sama Perez. Terus biar gak panas
beli yang kipas yang kecil itu pakai Iya. USB. Aneh banget. Yang biasa kan diangkut di muka. Iya, gitu. iya. Betul kalau Cadillac tiba-tiba masih kebakar juga itu rem aneh bener ini tim. Aneh. Maksudnya kayak kita mau ke puncak aja ngecek dulu. Aman-aman benar. nggak kita ke puncak Waktu rem turunan kita. ya. Iya waktu turunan kan terjal tuh. Iya. Aman gak rem kita tuh di puncak? Aman udah tenang. Masa begitu Cadillac? Ya, tapi harusnya aman sih, breaking zone yang beratnya nggak banyak. Apalagi Iya. di sektor 2 yang kencang pun dia breaking beratnya nggak ada. Ya bahkan kalau breaking zone banyak juga dia harus aman sih. Iya. Kalau enggak kita pertanyakan kayak Cadillac lu ngapain sih? Iya. Lu korupsi lu mobil lu. Iya. Aneh bener. Jadi kan rugi big package mereka yang kemarin Iya. 10 upgrade kan. Iya. Iya rugi lah dia. Iya. Ya berarti Cadillac bakal mengejutkan lu. Mengejutkan kan tadi Perez Ceko dapat poin lu. Audi deh double point. Audi Mungkin double aja point. sih menarik Bortoleto sama Mungkin. siapa Iya. Hulkenberg ini. Hulkenberg belum dapat poin sama sekali ya. Iya. Kemarin yang di Catalonia Iya. itu Kena one, batu, one in a million chance anjing dia nggak hokinya itu yang kena Iya. gravel. kena Iya, kerikil. Kena kerikil. Iya. Itu kejutan lu ya. Kalau podium 3-2-1-nya. Ya 1-2-3 sama aja sih. Siapa Vip? Kimi tetap di situ. Aduh, kalau prediksi Evan salah mulu dah masalahnya. Iya, kita tuh salah mulu aja makanya gue males Nggak, anjing. kita tuh salahnya mesti kebalik. Iya. Kebalik Iya. tau nggak? Yang menang siapa tiba-tiba aslinya siapa gitu. Kita Iya. prediksi siapa. Iya kan kita disuruh gini bang, kalau bisa jelek-jelekin Verstappen sama Red Bull. Karena kalau kalian ngomong A biasa kejadiannya B gitu kan. Anjir kayak Pak Prabowo kita. Ngomong A jadinya B. Kebalikan. Masuk kebalikan. Tapi gini, berarti kalau Verstappen kalau prediksi itu kayak 3-2-1 kan kita kebanyakan salah. Berarti gue nanya ke lu, Verstappen podium nggak atau struggle juga di Spa? Karena sirkuit Power Hungary gue bisa lihat Verstappen podium sih kalau kecuali mobil Oke. ada masalah lagi. Oke. Podium Berarti sih harusnya. podium ya. Podium bisa. Menurut kalau lu Dok, Verstappen Sama. podium. Makan Jelek-jelekin aja nanti biar kita. Enggak. Nanti Bang bagus Kita- terima kasih Bang Kita udah mah mengikuti apa yang ada aja. Iya, Kalau iya. ya kan balapan ini ya kita nggak tahu ya ada 1/1 juta lah gitu kan. ya kejadian Bisa yang bisa kejadian. bikin DNF ya. Bener. Tapi kalau berdasarkan yang ini menurut gua Ya. kan ada update juga untuk rear wing-nya itu kan kalau nggak salah. Mereka mau update juga sebelum Spa ini. Jadi Ya. menurut gua harus Harus bisa ada. perform. Dan menurut gua sangat bisa perform. Sebenarnya pace-nya mereka oke kok kemarin. Bukan oke lagi, oke banget Dok. Iya, Fastest gacor. lap dua-duanya. Gacor gitu Iya. loh. Hajar naik, Max juga bagus gitu kan. Sebenarnya Betul. dapat itu podium, cuman ya gitulah gitu kan. Gue prediksi manjur tuh di MotoGP aja. Oh yang lu manjur, yang bener ya. Iya. Kalau F1 salah Kemarin terus itu kalau Alex nggak jatuh, Oh, bener iya. gue 1-2 itu Marquez Brothers. Oh, iya. Iya. Lu gacor kalau MotoGP ya. MotoGP Tapi kalau F1 enggak nih. nggak tahu dari kemarin gue salah mulu cuy Evan. Iya sama, gue juga ini kita semua. Iya, semua. Kita semua. Even Dimas juga salah. Iya, Orang makanya. kita dihujat terus sama netizen. Lu berempat salah mulu lu gitu. Iya. Ya kan Nah, kita bingung juga. iya. Kita lihat yang ada di atas kertas aja. Soalnya kenapa? Karena di tahun pertama ini selalu kayak gitu. Tahun pertama regulasi selalu terbaru, berubah-berubah. Iya. Siapa bisa gitu. Ini apalagi ini regulasi yang berubah semua kan. Iya. Sulit jadinya. Tato kayak di Miami McLaren tato gacor gitu kan. Iya. Iya, maksudnya kalau karena regulasi baru ini harusnya main aman emang kalau kita ditanya prediksi guys, ya mau nggak mau Mercedes tetap P2 Iya, kalau P1 by P2 data itu sih, yang by data iya. paling aman karena udah terbukti gacor selama regulasi baru. Iya. Ya, dua itu doang tuh Ferrari sama Mercedes Mercedes. doang. Jadi kalau misalkan ditanya prediksi Bang, podium 1, podium 2, podium 3 pasti gak jauh-jauh dari Mercedes dan Ferrari gua. Iya. Ada Hamilton lagi di situ, pasti di situ. Yang Ntar lain- dua-duanya diapit Russell sama Antonelli. Yang lainnya cuman bumbu tambahan gitu loh. Iya. Bu tambahan doang. Iya, jadi bingung tuh antara 4 driver, Kimi, Russell atau Leclerc sama Hamilton. Udah, antara 4 ini bingung siapa taruh podium cuma 3. Iya, cuma itu doang. Tiba-tiba nyempil 1 Max gitu. Halo, gitu kan nggak tahu gitu. Iya. Iya, atau Lando lagi, Lando halo gitu kan kita Iya. nggak tahu, bingung. Iya, Tapi ya benar. pasti nggak jauh dari 4 itulah guys, pasti nggak jauh dari Mercedes. Pole position juga pasti nggak jauh dari Kimi atau Russell lagi gitu. Mm-mm. Ya tiba-tiba aja bisa aja Leclerc tiba-tiba mungkin aja karena dia meneruskan tren bagusnya dia di apa kemarin Hungari ya? Silverstone. Gue astagfirullah gue Hungari itu Hungari soalnya mulu. kenapa? Lo kebanyakan nonton Piala Dunia lo. Hungari. Gua Begadang mulu lo. Hungari kenapa? Wah, justru lagi libur ini lagi nggak ada, makanya aku lagi kalem-kalemnya nih gua. Iya lagi. Nanti pagi nih pas tag ini. Nanti, pagi iya, nih, jam ya, 2. Jadi pas ini tayang sebenarnya udah ada keputusan Prancis atau Spanyol yang lolos gitu. Benar. Lo siapa lo prediksi ayo?
Ya udah pas tayang udah kejadian. Iya, ini ya, udah nggak Prancis apa-apa. udah lolos ini. Enggak, Prancis dia. Prancis sudah lolos, selain udah ke final pasti udah udah menaruh kursi di final. Ntar kalau salah bang. Ayo lo. Bahkan tuh prediksi Lamine Yamal nyetak gol atau Tapi gitu kan. kenapa lo ini? Prancis. Ya emang dewa aja timnya buat sekarang. Iya Itu sih, mah OP Mercedesnya F1 itu mah. bener OP sih. Nggak ada. OP sih. Jadi kalau setiap ditanya Prancis, kita siapa podium? Ya Kimi, Russell. Kayak gitu, sama kayak ditanya siapa yang juara Piala Dunia? Ya Argentina, Prancis. Udah di antara dua itu doang. Lo Mending kalau lu mau mau prediksi, karena ini pas tayang belum kejadian Inggris Argentina, mending lu Inggris Argentina lu. Nah, sebelum udah Inggris Argentina lu, ayo. Jujur ya. Itu sulit itu. Jujur, gue tuh sebenarnya sangat pengen Inggris yang masuk final. Tapi kan sulit ya, Argentina di Enggak, jangan gendong. gitu, jangan. Ada backingan. Enggak ada, jangan lu gitu. Enggak boleh. Enggak, bukan enggak boleh, boleh aja kalau lu berani ngomong aja. Jangan, Dia dibantu FIFA gitu. Ya, ntar gue dibilang fans Ronaldo lagi. Iya, aneh banget itu mah orang-orang. Tapi, ya gue ngeliatnya gimana ya? Inggris sih lebih layak kalau menurut gue ya, secara permainan dan segala macam. Iya. Nggak tahu Argentina kayak gue ngeliatnya kayak ya udah. Ya musuhnya gampang-gampang. Bilang aja gitu dong. Ya memang dari grup stage ya kan sampai ke semifinal ini baru yang lawan susah nih dia. Iya, dia kan extra time terus, nyampe terus. Padahal lawan-lawannya begitu. Iya. Tapi sampai extra time terus. Sama Verde aja. Wah, Iya. Apa ditahan kayak gitu itu aneh banget udahan. Nah itu kalau menurut gue karena Argentina nggak fokus aja sih, ngegampangin, gue yakin tuh dia mah kalau juga dari cara permainannya juga aneh menurut gue. Iya, dia tuh sebenarnya Argentina tuh kalau dia mau tancap gas dari awal bisa tuh ngebantai kayak Verde, Swiss gitu-gitu, bisa dia. Cuma gue ngerasa kayak lepas rem, nggak, kalau netizen bilang selalu ya udah ini bang udah juara kayak Lando udah juara gitu, udah yang jadi males-malesan gitu. Ya nggak, bukan males-malesan, nggak mungkin, dia tetap berjuang, nggak, maksud gua udah nggak setancap gas kayak Qatar gitu. Udah chill, tetap menang tapi mereka udah chill, nggak kayak se-Qatar gitu yang ayo kita Messi harus juara gitu kan. Nah kalau ini kan udah nggak terlalu ngotot banget tetap gitu, tapi ya kayak tadi kita pembahasan Lando aja udah chill lah. Gue udah dapat kok World Cup gitu. Toh juga Ronaldo udah pulang gitu kan, Portugal udah pulang gitu. Ya udah, jadi mah santai. Apa ya? Gue nonton Argentina tuh agak mungkin karena permainan Amerika Latin aja kali ya. Amerika Latin itu kan benar-benar kayak nge-build up-nya dari bawah banget kan. Tek baru ke depan gitu kan. Lama aja buat gua. Nah, sedangkan kalau Inggris ini ya mungkin subjektif aja ya. Kalau gue ngeliatnya kayak lebih kick and rush aja sih. Ya langsung iya, pace-nya kenceng terus cepet gitu. Kalau misalnya si Inggris bisa nahan tempo dan bagus, menurut gue bisa aja sih. Tapi nggak tahu ya, tiba-tiba kejadian final Qatar. Iya. Bisa-bisanya tuh Inggris kick and rush loh, gimana ceritanya? Nah, tapi ya nanti itu terlalu detail kita kalau bahas sampai kick and rush gitu. Tapi kalau lu siapa? Enggak, gue ngeliat pace-nya kenceng banget aja untuk Inggrisnya tek gitu. Apalagi dengan gue ngeliat Bellingham juga lagi bagus lagi. Ya gue nggak terlalu ngerti bola ya. Cuman yang gue lihat sih temponya Inggris bermainnya cepet. Maksudnya main di tengahnya nggak terlalu lama nih ke Portugal ya kan. Portugal ya gitulah ya kan. Udah ke tengah maju, nggak jadi deh, mundur anjing gitu ya kan. Kalau Inggris kan langsung tek gitu. Ada Harry Kane, pilihannya banyak gitu loh. Pilihannya banyak di depan. Harry Kane memang ujung tombak, tapi terkadang dia nyeret, dia mundur, Bellinghamnya maju gitu loh. Kayak serasa, gue ngeliatnya kayak serasa ini false nine apa gimana, gue nggak paham. Cuman dia kadang sengaja narik mundur, Bellinghamnya maju yang ngisi gitu. Kalau enggak, dua-duanya maju, jadi ada dua pilihan gitu. Gue liat oke sih, Declan Rice juga oke banget. Bagus. Rice oke gitu, gue ngeliatnya gitu sih. Terus kata netizen, Edo emang bener-bener nonton F1 doang. Nah, tapi Rafif lu siapa, Fif? Inggris Argentina, Fif? Ya gue gak ngerti, asal ngomong. Ya gak apa-apa ya, udah gak apa-apa. Inggris Argentina lu siapa? Argentina ya? Wush, kenapa ya? Dibantu wasit. Lu kan fans MU. Soalnya gue pas Portugal kan gue ngejinx itu. Ternyata Portugal kalah kan. Oh yaudah, gue megang Argentina sekarang. Oh biar ngejinx. Oh maksudnya biar ngejinx supaya Inggris menang. Oh gitu. Enggak. Parah juga lu. Tapi lu Argentina tapi. Argentina. Kenapa? Karena ada Messi. Karena Messi. Enggak, emang pengen ngejinx Argentina. Enggak, kalau beneran, kalau enggak ngejinx, kalau enggak ngejinx, beneran aja. Enggak apa-apa, hati lu aja, enggak usah terlalu detail bahas takut ini. Banget. Enggak usah detail bahas strategi atau taktik. Kalau pengen gue lebih pengen Inggris.
Oke, ya nggak apa-apa, nggak boleh, subjektif kan, boleh kalau pengen Inggris. Cuma suruh saya backingan. Gak ngaruh sih. Menurut gua ini pertandingan yang nanti kalau Inggris Argentina nggak akan kayak gitu. Ini benar-benar main bola mereka karena udah ketahuan nih patternnya. Kalau terlalu obvious kelihatan dibantu FIFA gitu, malah nanti dihujat satu dunia. Menurut gua sih nggak akan kayak gitu sih. Tapi memang lagi rame banget sih. Ya lagi di roasting satu dunia kan. Cuma kalau dia nanti di sini ternyata ada kayak gitu konspirasi gitu-gitu, justru itu memperkuat kita atau siapapun yang curiga gitu. Makanya ini pertandingan bakal dilepas. Nah, karena dilepas di situ serunya. Jadi ini bakal seru banget. Kalau dilepas sih bakal seru banget. Iya, tambah fans Argentina rasis ah. Rasis ke Isospeed. Enggak, rasisnya in general fans Argentina tuh. Enggak, itu oknum aja. Ya, tapi kan orang Argentinanya atau Argen. Oh, orang Argentina. Iya, fansnya Argentina penonton. Menurut gua oknum aja sih, enggak semuanya rasis itu. Isospeed kan, tapi yang itu udah dihukum juga. Iya, yang bawa bendera Israel juga oknum. Enggak, yang fans Sekolah Pinto juga sama aja itu. Oh iya sih. Enggak masalah Argentina, Meksiko, Brazil itu kan masih negara berkembang. Iya, sama berarti kayak kita. Ada oknumnya aja. Maksudnya lu masih inget gak yang Veda? Tiba-tiba nggak out of nowhere nih, padahal Veda sama Hakim Danis itu berteman baik gitu, tiba-tiba dibanterin gitu loh sama fansnya, aneh banget. Iya jangan, makanya masih negara berkembang hitungannya Meksiko, Argentina gitu. Jadi lu sama, lu belum jawab. Gue udah bilang di podcast sama Cio. Itu gue nggak bisa nebak Inggris Argentina saking sulitnya, maksudnya. Kalau lu hati lu sendiri, nggak bisa. Kalau gue jawab itu pasti terlalu, gue soalnya diserang terus, Gak apa-apa kan subjektif. Gue ngerasa bahwa masih ada keunggulannya Argentina bisa menang tuh masih ada, karena Argentina tuh udahlah secara mental anjing jadi podcast bola. Tapi gue persingkat aja. Tapi intinya adalah pengen tahu soalnya. Iya sih. Kan tadi lu bilang soal Amerika Latin kan sepak bolanya udah fisikal banget gitu. Nah, sementara kita udah tahu sekarang IPL tuh sefisikal itu juga. Nonton IPL sekarang kan kayak udah nonton NFL sama rugby gitu, keras gitu. Jadi itu bukan masalah yang sulit lah untuk lu bisa menangani Argentina untuk Inggris. Apalagi kalau lu mainin Declan Rice sama Elliot Anderson yang tukang pukul gitu, gue yakin masih bisa mengimbangi Argentina. Masalahnya Argentinanya semuanya tukang pukul. Jadi gue pasti ini pertandingan bakal fisikal, bakal keras banget, bakal adu-aduan bacot gitu ya. Apalagi dengan track record yang masalah David Beckham, masalah Maradona, masalah perang pulau itu. Ini pasti pertandingannya akan keras banget, akan banyak kartu kuning mungkin, dan sampai ke babak penalti, penentuannya di penalti. Karena ini pasti fisikal banget, dan itu bukan masalah buat Inggris. Gue yakin Inggris bisa nanganin fisikalnya Argentina. Argentina pun bisa nanganin fisikalnya Inggris gitu. Bisa banget. Nah, poinnya yang bisa bikin mereka menang itu cuma kalau di Argentina adalah di Messi-nya, itu advantage-nya Argentina. Kalau di Inggris adalah Jude Bellingham-nya gitu, sama Harry Kane-nya gitu. Jadi dua ini doang yang bisa. Bayangin Argentina tuh sampai Lautaro Martinez aja tukang pukul di depan gitu kan. Jadi tinggal Harry Kane, kemenangan tim ini tuh dipegang oleh pemainnya. Jadi bukan as a unit team, tapi as siapa yang lebih bersinar, Messi atau Jude Bellingham, Harry Kane. Udah antara itu doang. Satu aja yang lebih stand out aja, satu antara tiga ini menang stand out, udah itu yang menang. Kalau gue sih gitu sih. Iya, soalnya itu doang udah poinnya. Inggris tuh selama kompetisi ini mainnya jelek soalnya. Oh iya, Inggris termasuk yang jelek mainnya. Gua notice kemarin juga pas Norway. Iya, maksudnya ugly win lah, enggak ugly win banget lah, comeback gitu. Cuma dia tuh ketolong Jude Bellingham sama Harry Kane aja secara kalau kata Cio individual brilian aja gitu. Dan kebetulan lagi bagus. Argentina emang bedanya Argentina adalah Argentina mainnya bagus nggak? Karena menurut gue juga dia kemarin sebenarnya cukup oke, comeback juga. Masih oke lah, maksudnya hitungannya masih oke. Nah bedanya adalah kalau Argentina itu mensupport Messi banget gitu. Kan kalau Portugal around the Messi gitu ya. Kalau Portugal kan ini kayak seolah-olah musuhin Ronaldo gitu. Ya kan beda sama Modric kemarin diangkat Ronaldo kan enggak. Nah kalau Argentina gitu mensupport Messi sehingga jadinya enggak toxic gitu. Maksudnya bagus environment sepak bolanya. Kalau ngomongin tim as a unit ya Argentina udah as a unit. Maksudnya mereka solid. Kiri-kiri gerak sama-sama, kanan-kanan gerak sama-sama gitu. Kalau Portugal enggak, nanti gerak ke kiri, yang satu ke kanan, yang ke kanan. Jadi secara ini tuh barisannya tuh enggak rapet gitu, enggak jadinya. Iya, enggak kompak gitu. Nah, Inggris pun begitu, kayak satu ke kiri, satu ke kanan. Dan itu ada di
winger-wingernya mereka gitu, Madueke-nya kah atau siapa gitu. Jadi bermasalah justru. Tapi Saka oke loh katanya. Ya masih lebih oke daripada Madueke lah. Cuma tetap struggle juga, makanya Bellingham sama Harry Kane kuncinya kalau Inggris, siapapun yang gacor di babak pertama dia yang menang. Kalau di kubu satunya Messi, asal Messinya bersinar atau enggak, gak usah ragu Argentina lah. Argentina tuh brotherhood, udah nggak usah. Nah bisa nggak Jude Bellingham sama Harry Kane mengatasi brotherhoodnya, kebersamaannya Argentina ini? Betul. Karena mereka jelek mainnya ini. Berat. Gila. Berat makanya sulit berarti maksudnya. Iya sulit. Kalau Inggris menang berarti Saka better than Messi. Gak ada Anjir lu goblok sih. Gak ada itu mau mati. Enggak aja. Aneh banget tuh. Saka better than Messi. Anjir. Ya tapi nanti kita lihat ya guys ya. Itu kalau mau ngomongin bola karena tapi gini loh. Maksud gue gini. Kan gue udah kelihatan asbunnya banget nih kalau bola ya kan. Ya kan sambil nonton aja kan. Iya, gue nonton ya udah gitu kan. Makanya gue main Football Manager sih main, tapi gue blow on gitu ya kan main itu. Lu main FIFA, main FC juga blow on lawan gue kan. Hah? Lalu gue bantai anjing. Iya. Terus itu dia lebih ngerti gitu. Lo maksud gue gini, jujur gue amazed ketika lo jelasin tadi itu bla 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 gitu ya. Ini gue nggak berusaha menjilat atau ngapain ya, tapi ya balik lagi gitu. Gue gue pernah dengar cerita lu yang sama Bung Binder itu kan. Iya. Gue mengakui iya gitu. Maksud gue gini, gue bodoh nih orang. Digelitikin kaki gue. Digelitikin kenapa dok? Gue ngeliatnya adalah lu udah jadi ya udah kata gue ya bisa dibilang pundit. Lu main, iya istilahnya gini. Pundit itu ini sempat si Panji ngomong ya. Panji Pragiwaksono ya? Bukan. Bukan nih, Panji Suryono. Iya, Suryono. Panji Suryono itu di podcastnya Afif Safi ya? Iya. Nah, itu dia ngomong pundit sama ini itu beda gitu loh. Komentator itu beda. Karena pundit itu bisa benar-benar nge-spend waktu untuk nonton, menganalisa bahkan sampai 24 jam. Ada berita apa, langsung update. Oh, nah ini jadi mencari sebab akibatnya juga gitu loh. Ya. Kenapa bisa gini? Karena ada ini. Dia benar-benar cari informasinya banyak dan seluas itulah gitu. Jadi udah beda. Komentator ya komentator aja gitu ngomong apa yang di lapangan doang gitu kan. Ya. Sedangkan kalau pundit udah beda nih. Jauh gitu loh. Nah, lu udah membuktikan itu sebenarnya Bang. Gitu loh. Kalau gue lihat ya, lu sudah membuktikan itu. Lu tuh udah ngomong kayak tadi by data, terus mainnya gini-gini, terus lebih ini lebih itu. Sebenarnya mungkin orang-orang gue ngelihatnya ya, yang nonton podcastnya Bang Kemal terus cuman atau di Instagram deh gitu kayak sok tahu lu tahu apa, lu siapa kayak gitu-gitu. Itu tuh orang-orang yang memang ngehit lu aja, ikutan aja untuk ngehit lu doang. Aneh aja buat gue ya. Suka Ronaldo buat gue aneh. Ya itu mungkin bisa. Padahal gue fans Itali. Ya tapi aneh. Maksudnya banyak hal gitu loh. Aneh aja. Lu ngomong UFC, orang-orang lu tahu apa ya? Padahal lu udah ngikutin UFC udah lama. Iya. Ngomong bola, lu udah Milanisti banget dia gitu kan. Udah lama gitu. Terus ngomongin F1, orang-orang bilang, dia tahu apa Evan gini-gini. Lah dia mah udah ke Monza, ya kan udah bukan hanya Monza, maksud gue udah lama ngikutin juga gitu ya. Walaupun on off nggak apa-apa juga, santai aja gitu. Iya. Bahkan gue ngerasa sendiri, gue sama Raffi sempat ngobrol juga gitu kan kayak. Mungkin di awal-awal lu masih kayak ngeraba-ngeraba, tapi lama-lama kan lu main data, main ini, lu anjir tahu juga nih orang. Ya udah nyambung, kayak gitu loh. Jadi. Iya. Patternnya tahu lah bisa. Iya, jadi buat orang-orang yang mungkin baru nonton di episode-episode akhir-akhir ini ngelihatnya kayak kok gini sih kayak gitu. Tapi lu lihat dari awal episode F1 masih ada, baru ada nih, ya kan? Sampai sekarang itu udah perkembangan udah beda. Kita ngobrolnya udah bukan yang dulu mungkin kita teriak-teriak ya kan, rame, rame asal-asal. Wah ini. Sekarang lebih kalem. Bisa santai, kita ngomongin data aja udah. Ya makanya nanti buat yang request kan kemarin pasti ada yang di komen ngomongin soal Fandi kapan datang. Nanti deh kapan-kapan kita hadirkan kalau mau pakpok lagi. Iya, kalau mau pakpok kan lagi. Fandi spesialis kita kalau pakpok itu tadi, Dok. Iya, dan di bola lu bintang tamunya si Cicio. Bab, buat gua Zamzum gaur. Iya, Cio bagus Cio mah. Wah gila, jujur bagus, jago. Bagus, apalagi sama-sama lu Itali banget, dia Itali.
Itali memang asli Itali gitu kan. Ada turunan Itali. Jadi Akam sih. Bro, udah cocok lu berdua. Iya gitu. dia ini banget, dia pokoknya berbau Itali sama dia Ferrari sama petenis kan sekarang tenis banget. juga Dia itu. tifosi mentok. Apa Itali Sinner. investasi besar-besaran ke dunia tenis mereka kan, makanya pada menang-menang gitu. Ya literally tifosi dia, makanya gue gini. Kenapa gue masih bertahan di podcast ini? Gue nggak yang cabut, walaupun gue punya podcast sendiri sama Raffi sama Dimas gitu kan. Tapi ya gue tuh ngerasa nyaman aja di sini. Ngobrol Jujur aja ya gitu. Iya. Gue ngerasa nyaman gitu. Terus juga lu juga belajar Bang gitu. Gue juga belajar. Kita semua belajar gitu loh. Ya kan. Kita diserang sana sini apa. Ya udahlah. Gue sih seneng ya. Maksudnya dengan kayak gini tuh. Ngobrol nih. Ngobrol F1. Coba dulu sulit ngomong F1. Siapa yang ngerti? Oh iya Michael Schumacher, udah, lu taunya Schumacher waduh, sulit. Mending ya udahlah. Gue ya sekarang kita banyak temen ya untuk ngobrol F1. Iya. Itu yang makanya ya itulah maksud gue mungkin ngomong sama apa namanya biasanya haters misalnya penikmat podcast sebelah, terus ke podcast ini cuma untuk ngata-ngatain doang, buat apa sih? Ya mending maksud gua nggak usah dibanding-bandingin, nggak ada untuk perbandingan buat apa? Iya, cocok-cocokan aja sama kayak lu pakai baju, ya kan? Lu nggak cocok pakai baju ini gitu, ya udah nggak apa-apa juga. Selera aja kalau selera. Ada yang suka lagi kayak gini, ada yang suka kayak yang sebelah, ya nggak apa-apa juga. Selera kita aja. juga nggak bilang kayak podcast sebelah tuh gini, ngapain sih? Iya. Nggak ada urusan buat kita. Ya istilahnya kita sama-sama ngobrolin F1 gitu ya kan, sama-sama ya cari duit juga di YouTube gitu loh. Kalau gua nggak tahu kalau lu. Tapi kalau gua sendiri ya gua di YouTube untuk kerja, memang untuk konten dan segala macam. Gua ngobrol sama dia, gua ngobrol sama Raffi, ngobrol sama Dimas ya untuk itu, untuk mencari ilmu juga gitu loh. Gua belajar ngomong gitu loh. Iya, makanya bareng-bareng aja lah kita ya. Iya, maksudnya buat yang teman-teman yang nonton juga support aja terus gitu, support terus apapun itu. Ya nggak apa-apa, masa sambil jalan aja ke depannya. Karena gue percaya bahwa F1 nih kalau bisa lah diikutin semua orang kok bukan gampang ya seru lah, seru gitu. Iya. Seru dan ke depannya gue yakin F1 akan jauh lebih besar juga ya, karena memang sudah ya ada Drive to Survive atau apa segala macam. Jadi siapapun buat yang jalur masuk ke dari mana, enjoy aja. Gue dibaca di Trash juga banyak yang gue baru mau ikutin F1 nih, ikutin siapa ya drivernya gitu. Nah buat yang nanya-nanya kayak gitu ngikutin siapa, ya itu tadi Colapinto di-mention udah sama Rafif, ikutin Colapinto. Boleh tuh ngikutin Colapinto tuh awal-awal biar struggle, biar cuman kelihatan. gara-gara Leclerc ganteng, nggak masalah. Orang kita sering nobar. Iya. Kenapa suka Leclerc ganteng? Ya udah, mau gimana? Ya daya tarik kan? Iya. Gitu loh. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Iya, ngikutin ganteng nggak apa-apa, atau nggak ikutin Verstappen. Berawal dari kelihatan yang sepele gitu, tapi karena dia ngikutin terus F1 dia jadi ngerti. Betul. Oh ini gini. Tiba-tiba main data juga. Wah lebih jago. Iya bisa. Iya. Apapun ya, maksudnya tidak ada gap-gapan, ada semua ikutin aja teman-teman. F1 sekarang itu udah friendly banget buat orang casual, buat yang baru mau ikutin itu friendly banget, nggak kayak dulu sebelum Liberty Media gitu sih. Iya, dulu mah sulit, nyari data sulit, sekarang gampang, sudah ramah entertainment gitu. Ya jadi ya buat teman-teman ya pokoknya begitu aja guys pokoknya ya. Jadi ya nanti nggak tahu nanti ada nobar atau enggak Spa Belgia ini, karena masih fokusnya di nobar Piala Dunia nih teman-teman ya. Itu malamnya besok paginya final tuh. Langsung jam 2 dini hari. Tapi nanti mungkin ada nobar, nanti gua informasikan. Nanti seperti biasa minggu depan setelah balapan akan ada podcastnya ya. Sembari podcast final juga tuh pasti gua ada podcast yang bahas final tuh. Ya enggak kan finalnya, tapi duluan F1 kejadian kan. Jadi finalnya paginya, sama aja sih tabrak-tabrakan. Iya, maksudnya podcastnya tabrakan kan. Ya enggak apa-apa, gampang lah. Kata gua barengin aja harinya. Kayak jam 4 tuh kemarin. F1 jam 4 terus si Pildone yang prime time. Gak apa-apa juga. Enggak sih, kemarin gua pisah tetap sih. Gua pisah harinya. Kayaknya enggak sulit kalau dibarengin kayak gitu. Bisa tuh. Ya nanti coba. Soalnya pasarnya beda. Ya. Fajar yang kasihan. Fajar. Oh, nggak apa-apa, kerja keras.
Kayak Ronaldo kerja keras. Oh, iya sih, kerja keras terus nggak dapat apa-apa ya. Wah, Tapi pokoknya buat teman-teman kok ya. gitu? Gak dapat apa-apa dia. Dapat. Gak usah dia nggak butuh pembuktian apa-apa, udah Wih, jago. ngeri. Jadi thank you udah nonton podcast betul episode ya? kali Stop. ini. Ya. Ken, selamat ya. Itu bercanda dia. Kurang ajar Ken, emang di prank kita semua. Temennya ternyata yang itu Kampret. tunangan nikahan temennya kurang ajar Ken. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Nanti minggu depan kita akan bahas Spa Belgia. Thank you.